seatbelt itu sebelahnya Jazz Hotel. Di pinggir tol itu setelah gerbang ya, gerbang tol pertama itu nggak jauh, sebelah kiri kelihatan. Nah, biasanya kalau itu muternya jauh ya, muternya jauh Bu. Cuman ada tips dari kita. Kita biasanya motong jalan masuk ke Pop Hotel. Pop Hotel. Jadi setelah hari siapa? Setelah Ibis itu namanya Pop Hotel. Ibu masuk aja ke dalam. Masuk ke dalam, nanti keluar lagi. Bayar. 5.000. Kalau enggak Bu, muternya jauh. Jauh banget Bu, muternya. Jadi kita masuk ke Pop Hotel, nggak apa-apa, nggak diomelin kok. Terus masuk aja udah. Bayar dan masuk Pop Hotel, ntar keluar. Setelah keluar belok kiri, dari situ nggak jauh. Nanti jamaah mas kamar ya? Enggak, sumpah. Sisbel nanti tim kita sudah menunggu di bawah. Koper ibu akan dikumpulkan oleh tim Sahara Mapila. Insya Allah ada Mas Faiz dan ada Mas Faiz, Pak Wildan dan Bang Agus namanya. Nanti koper taruh di bawah semua, akan diberi label. Diberi label sesuai dengan koper jamaah. Dan kita label itu semacam ID card dan stiker. Tapi jika para jamaah mau menandakan kopernya misalnya dengan pita biar beda, nggak apa-apa. Jadi sesuai dengan apa ya, jamaah, inspirasi jamaah masing-masing lah itu. Oh iya, jaring tidak boleh digunakan ya. Tidak boleh digunakan jaring koper. Jaring koper yang dari tali lapia gitu. Kan ada tuh tali tambang. Itu tidak boleh digunakan. Tapi kalau misalkan mau pakai kayak ikat pinggang ya, ikat gesper koper boleh. Nanti ketika keluarga yang mengantar itu nungguin di bawah Bu. Para jamaah sedang mengumpulkan koper akan naik ke lantai 2 ya. Lantai 2 kita sudah ada ruangan pelepasan untuk acara agenda pelepasannya. Nah, pelepasannya insya Allah jam 11 hingga jam 12 siang. Di agenda pelepasan ini akan ada pengarahan kembali oleh Haji Lutfi Rahman dan petugas dan arahan dari Direktur Utama, dan ada pembagian atribut lagi Bu, semacam gelang haji, sal sama gelang maktab. Nanti itu, nah alhamdulillah nih kita sedang request untuk gelang haji Bu. Ini gelang hajinya paling mahal Bu. Orang lain harus nunggu lama untuk mendapatkan gelang haji ini. Setelah pelepasan jam 1 siang jamaah menuju Bandara Soekarno-Hatta dan berkumpul di gate 3 gate 2 ya, terminal 3 ya. Soalnya Tripo Garuda ada di terminal 3. Sementara di terminal 3. Karena penerbangan kita itu jam 17.30. Enggak. Oh ya SP ya, mohon maaf. SP. Jam 17.30 dengan Mulidah. Sebelumnya ada terlewatkan kita mohon maaf, ada yang terlewatkan. Para jamaah laki-laki itu dari yang dibagikan perlengkapan di bawah, kain ihramnya jangan dimasukkan ke bagasi ya, karena kita langsung melaksanakan ibadah umroh. Jadi kain ihramnya jangan dimasukkan ke bagasi, dimasukkan ke koper kabin. Tapi di bandara nanti ketika keberangkatan memakai yang bawahnya aja. Yang bawah, yang atas satu aja. Yang atas itu simpennya di tas atau di koper kabin. Jadi jangan masuk ke bagasi. Soalnya kalau udah masuk bagasi nih, udah masuk pesawat bagasi, tiba-tiba kita melaksanakan ambil niat itu nggak ada, itu agak susah juga. Nanti akan diingatkan kembali hari hanya. Oke, dan
sebelum landing di Jeddah sekitar jam 21.35 dari kami dari tim Sarakabra akan mengingatkan bapak-bapak ibu untuk mengingatkan kembali memakai kain ihramnya dan melepaskan pakaian dalamnya. Nah, kita akan menyampaikan para jamaah bapak-bapak untuk mengingatkan kembali. Jam 22.35 akan dilaksanakan niat umroh di atas pesawat, akan dipandu oleh Pak Lutfi Rahman. Jam 11 kita tiba Jeddah dan langsung menuju Mekah, yaitu hotel transit. Jam 8 check-in, langsung sarapan. Nah, kita istirahat dulu. Tapi diingatkan kembali, kan tadi sudah jelaskan, ketika sudah niat umroh itu sudah ada larangan-larangan. Larangan tidak boleh wangi-wangian. Pokoknya kalau habis sarapan nih, cuci tangan pakai sabun, itu jangan. Dan sampai kamar nih, rebahan, tiduran, nutup kepala dengan kain ihram, boleh, atau ganti kaos, itu harus dicamkan lagi ya. Larangan-larangan karena kita sudah melaporkannya di atas pesawat, jadi sudah jatuh larangan-larangan dan umrohnya. Jam 2 siang kita melaksanakan umroh pertama, yaitu tawaf, sa'i, tahallul. Setelah itu makan malam di hotel transit. Next. Pak, sorry Pak. Iya. Untuk jam 1 ini kan tadi menuju bandara, ya kan? Iya. Itu bareng atau ada bis? Ada busnya. Ada busnya. Iya, pas hari-harinya. Pas hari-harinya. Kan ada 2 koper tuh Bu ya. Jadi koper besar ditaruh, koper besar sama kabin dikumpulkan di bawah. Ya, dikumpulkan di bawah. Jadi mungkin biasanya nanti kita update lagi Ibu. Biasanya koper besar itu dikumpulkan di kantor. Koper besar. Biasanya. Koper cabinnya nanti Bapak Ibu bawa sendiri. Gitu. Tapi nunggu update ya informasi. Iya, akan update dulu. Jadi biasanya koper besar itu dikumpulkan dulu. Biasanya H- seminggu atau 4 hari sudah di kantor koper besar yang dimasukkan ke bagasi. Koper cabinnya. Luar kota paling kumpulnya di pasar raya. Iya. Oke, hari kedua. Hari kedua kita di Hotel Transit Mekah. Insya Allah selama di Hotel Transit Mekah itu akan dilaksanakan pelaksanaan ibadah pemantapan, rangkaian pemantapan. Nah, tiap habis sholat subuh ada kajian dan habis sholat asar akan ada kajian dan Pak Lutfi akan menerima misalkan ada diskusi atau adanya kan insya Allah siap sedia kita. Ini makan malam, terus sholat 5 waktu, lanjut hari 3. Hari 3 seperti biasa, jadi pelaksanaannya sama. Jadi makan ada zikir pagi, tausiah, dan zikir itu tausiah itu dilaksanakan setiap habis subuh dan habis asar. Karena kalau habis maghrib kita agak mepet dengan makan malam, karena makan malam biasanya agak padat juga dan agak cepat juga. Lanjut hari 4. Ya, sama dengan kegiatan hari kedua, ketiga. Lanjut. Sama juga hari kelima. Hari ke-6-nya insya Allah setelah asar itu paginya setelah sarapan pagi akan ada persiapan pelaksanaan ibadah haji oleh Kaidi Lutfi Rahman. Dan sholat asarnya setelah sholat asar ada persiapan teknis kita menuju Mina untuk pelaksanaan tarwiyah. Hari ke-7-nya hari 7 sama, insya Allah. Hari 8. Nah, hari 8-nya yaitu hari Kamis, insya Allah hari tarwiyah. Itu makan pagi. Setelah makan pagi di
karena jamaah sudah melaksanakan mandi sunnah ihram dan sudah setelah itu memakai pakaian ihram. Jam 9 kita berkumpul di musola hotel transit dan menjatuhkan niat haji. Kemudian jam 10 menuju kota Mina, yaitu membawa koper kecil. Koper kecil itu barang-barang yang dibawa di dalam koper kecil sudah saya masukkan ya, di ada list yang di situ, nanti akan jelaskan kembali koper-koper yang dibawa. Terus abis maghrib insya Allah akan tausiah, yaitu persiapan wukuf di Eropa. Kemudian kita akan menginap bermalam di tenda sampai jam 1 dini hari, makan siang, sholat maghrib, semua dasar di Mina. Lanjut. Hari ke-9. Alhamdulillah ya, ini mudah-mudahan tidak berubah ya. Insya Allah tahun ini adalah Haji Akbar karena bertepatan dengan hari Jumat 6 Juni 2025, tepatnya 9 Zulhijjah 1446. Di sini kita akan menuju wukuf karena puncaknya haji adalah di Arafah. Insya Allah seperti yang diinfokan Pak Lubi, kita akan melaksanakan kegiatan itu siang hari. Akan ada khutbah Arafah. Nanti akan diinfokan pembimbingnya akan melaksanakan khutbahnya. Kemudian jam 9 itu jam 16 sampai jam 12 berdoa sendiri berpasangan. Kemudian dilanjutkan oleh dipimpin doa oleh pembimbing. Kemudian jam 9 malam kita akan menuju Muzdalifah dan Mabit. Nah, ketika bermalam di Muzdalifah itu para jamaah akan menyediakan ya 7 butir batu untuk persiapan jumroh Aqobah. Insya Allah habis itu makan siang, makan malam di Mina. Lanjut ke 9 ke 10. Oh tadi teh. Ke 10 jam 2 dini hari kita menuju Mina, makan pagi di Mina. Nah, tanggal 10 ini kita akan makan jumroh Aqobah, melakukan jumroh. Nah, batunya insya Allah sudah disediakan oleh pihak syarikat. 11 hari 11 hari ke-11, 12, 13 kita akan melakukan jumroh ula wusta Aqobah. Itu total 21 butir batu. 11, 12, 13. Nah, hari 13-nya setelah kita melaksanakan jumroh, kita kembali ke tenda Mina. Jam 10-nya kita meninggalkan Mina menuju hotel transit kembali. Makan siang, makan malam di hotel transit. Nah, biasanya kita di hotel transit itu melaksanakan syukuran karena kita telah melaksanakan ibadah haji. Nanti akan dipimpin oleh Pak Haji. Lanjut, hari ke-14. Hari ke-14 kita posisi di hotel transit Mekah. Seperti biasa kita melakukan ibadah. Oke. Dan insya Allah akan diadakan tausiah kembali oleh pembimbing. Hari ke-16 kita tanggal 12 Juni itu menuju hotel Mekah dari hotel transit. Jadi hari terakhir di hotel transit itu tanggal 15 kita langsung menuju ke hotel Mekah Al-Sofa Al-Arjib. Tanggal 12 Juni 15 Zulhijjah. Jadi ini bebas ya, karena baru kita istirahat dulu, makan malam di hotel. Lanjut hari 16 tanggal 13 Juni. Hari ke-16 masih di hotel. Insya Allah di hari ke-16 ini kita akan mengadakan ziarah di sekitar Masjidil Haram. Di antara mengunjungi rumah kelahiran Nabi, rumah terus Darul Nadwa. Kemudian setelah itu kembali ke hotel, makan siang, makan malam di hotel dan beribadah masing-masing. Hari ke-17 makan pagi di hotel City Tour. Ini
City Tour ini kondusif ya Mbak Winda ya, yang tahu ini. Ya, insya Allah. Kondusif, soalnya apakah ada update terbaru mengenai ziarah Taifnya? Hari ke-18 tanggal 15 Juni ziarah sekitar Kota Mekah. Kita akan mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah, di antaranya Jabal Sur, Al-Husna dan Jabal Rahmah. Kemudian kembali ke hotel, lanjut. Nah, tanggal 19 ini 16 Juni sebelum kita menuju kota Madinah, kita beribadah masing-masing, makan siang. Insya Allah akan ada tausiah juga yang akan diberikan oleh Pak Lutfi Rahman. Lanjut. 17 Juni kita akan check out dari hotel Movenpick menuju kota Madinah jam 2 siang. Nah, ketika check out itu jam 4 pagi itu bagasi sudah dikumpulkan. Bagasi sudah dikumpulkan jam 4 pagi, nanti akan dikumpulkan masuk ke bus jam 9 kita misalkan tahu pada. Setelah makan siang jam 2 kita check out menuju Madinah. Jam 11 insya Allah kita tiba di hotel Madinah Movenpick. Kegiatan cara bebas, cara mandiri, istirahat. Lanjut ke hari 21. Nah, di hari 21 insya Allah kita akan melaksanakan ziarah di sekitar Masjid Nabawi. Kita mengunjungi beberapa tempat, Masjid Gomama, terus makam. Lanjut ke Jumat 20 Juni, Kamis ya. Kamis kita melakukan ziarah luar sekitar kota Madinah, ziarah mungkin Masjid Kuba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, Masjid Kandak, kebun kurma dan kebun pasar kurma. Nah, saat ini kita akan memberikan pengarahan mengenai proses check out menuju karena kita insya Allah keluar itu 21 Juni, 20 udah check out, 21 Juni kita terbang jam 1 dini hari. Lanjut, jam 10 seperti biasa pagi, jangan sarapan dulu, dan koper jam 10 pagi sudah dikumpulkan di bagasi masing-masing. Di depan lobi. Nanti tim dari kami, tim Mutawif akan mengumpulkan. Jam 2 siang insya Allah akan check out menuju Bandara Jeddah. Ya, insya Allah jam 1 dini hari kita menuju Jakarta. Tanggal 21 Juni tiba di Bandara Soekarno-Hatta jam 4 sore. Jadi program ini insya Allah dapat berubah sesuai dengan kondisi. Mungkin ada tambahan, ada arahan. Ada yang nanya kan? Bisa ke yang hari pertama Pak? Hari pertama 29. Ya. Ya, ini kan Kamis 29 Mei itu kan 1 Zulhijjah ya. Saya ngeliat tanggalan ini kayaknya 2 Zulhijjah ya Pak. Kalau menurut ada satu Zulhijjah sih. Saya HP ini juga 2 Zulhijjah. Jadi kalau misalkan itu kan berarti kan bungkusnya jatuhnya di hari Kamis bukan hari Jumat. Kemarin sih kita cek juga emang 1 Zulhijjah sih sesuai dengan ini. Makanya kan ada juga 2 Zulhijjah ya. Nanti Itinerary-nya mungkin akan berubah, ya. Soalnya terakhir itu kita mengikuti kalender ya, Arab Saudi nanti. Makanya kan mohon doanya mudahan kalau tidak kita sama dengan Arab Saudi itu jatuhnya ini Jumat. Nah, mudahan mohon doanya makanya kita sama nih jadi hajinya yang baru. Ya mungkin saya juga tambahkan sedikit. Memang kadang-kala seperti mau Ramadan ya. Jadi kan ya, itu kan kadang berdua. Nah makanya kita berharap itu kalau berdasarkan kalender yang kita
Itu 2. Itu tanggal 2. Tapi kalau pakaian dengan Saudi itu ya bisa berobat juga gitu. Itu pada umumnya begitu. Kemudian satu lagi saya kasih tip tentang kumpul nanti di Hotel Jazz itu. Jadi nanti insya Allah bapak-bapak yang saya pertegas saja, nanti begitu bawa 2 koper itu, jadi semua kopernya akan dikumpulkan di lobi. Dan nanti ada tim kita untuk yang merapikannya, dan langsung dikasih label lagi. Iya. Nanti koper bagasi dengan kembali nanti update-nya dengan Mbak Winda di grup, dikumpulkan di kantor. Yang bagasi ya, yang bagasi nanti diupdate lagi kantor, dikumpulkan di kantor, kita kasih label juga. Kalau yang kabinnya di pas hari H. Tapi kalau luar daerah pas hari H nggak apa-apa sih Bu. Karena yang dari kantor pun menuju hotel dulu, ntar berangkatnya sih bareng. Ya. Jadi mungkin memudahkan. Ada lagi mungkin dari ya sama juga ini kadang-kala ya mohon maaf ya kalau yang saya lihat sih ini wajah-wajahnya wajah udah pengalaman semua. Maaf ada juga dari daerah, saya tidak mau sebut di mana, itu memang dia banyak uang, kemudian cuma beberapa pesawat. Nah makanya tugas saya terutama itu selalu menjelaskan di bidang teknis. Dan saya paling sedih kalau di jemaah kita dimarah-marahin sama pramugari. Pertama, secara umum aja saya yakin tidak mau hormat saya. Begitu kita semua ngumpul masuk pesawat, karena ini kan pakai Saudi Airlines, ya itu durasi perjalanan itu 9 jam. 9 jam biasanya 2 jam pertama kita kasih minum. Masuk jam keempat kita kasih makan. Sedangkan dari hotel itu sudah makan. Kemudian nanti 2 jam sebelum mendarat dikasih makan lagi. Itu Saudi selalu begitu. Saudi selalu begitu. Dan makanya tentu ada masukan dari pengeluaran dong. Nah ini mau menjaga, jadi pinter-pinterlah atur waktu, terutama yang ngopok atau yang pipis ya. Makasih Londri, saya tidak mau salah hormat. Kadang-kala maaf dia belum pernah naik pesawat, begitu naik pesawat, begitu lihat toilet, nanti insya Allah gak pada akan mendampingi ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat tidak ada lampu yang nyala berarti kosong. Tapi umpama ada lampu merah berarti ada orang di dalam. Ini kita cuma mengingatkan aja ya. Nah kemudian begitu kita masuk, jangan lupa kita kunci. Nah kadang-kadang juga kelupaan nih, nggak ada sepuh. Nah, masuk dan duduk aja tutup. Tiba-tiba nanti dari luar dibuka karena ya di luar itu lampu nggak ada yang nyala, berarti kosong. Dan lagi-lagi kalau bahasa saya bercandanya, jangan berharap di pesawat ada gayung, nggak ada gayung ya. Itu ada pengalaman sering pesawat, cuma di durasinya saja lama. Dan nanti insya Allah juga terlalu didampingi. Nah terakhir pada saat mau mendarat, nah ini sering dimarahin jemaah kita nih. Makanya saya wanti-wanti, jangan lepas sabuk sebelum pesawat berhenti. Kadang-kadang kita suka ini nih, begitu lihat orang buka sabuk, menunggu diri, udah pesawat udah berhenti, terus sering dimarahin. Ya sering begitu kan, nah, saya tidak mau dan rasanya nggak ada banget ya masalah udah dimarah-marahin cuma gara-gara gituan. Ya. Kemudian tips lagi, mungkin di sini nanti juga saya sampaikan yang jemaah dari Sumbawa. Kita tadi seperti kemarin, tadi juga, tadi Lufi kemarin. Jadi pada saat kita mau melaksanakan ibadah umroh, kita umroh dulu nih ya. Saya selalu mengingatkan mutawif. Jadi pada saat kita mau masuk ke masjid, ya itu sudah menjadi SOP, dan itu sudah dibuatkan untuk mutawif. Kita nggak langsung masuk, terutama dari transit dan kita makan lagi tuh. Ya, kemudian mungkin saya rasa analisa saya itu umrohnya bisa disasar, soalnya hari Jumat. Saudi, wah, kalau hari Jumat apalagi musim haji, waduh ibu-ibu sengsara, insya Allah jangan juga ya. Ini pengalaman ya, besar pengalaman. Kemudian jadi hilangkan pikiran kemarin pada uang nasi. Kalau umpamanya kita batal 2 atau 3 ya, udah ambil yang termuda 2. Nah itu sudah menjadi SOP. Saya kalau umpamanya bawa jemaah yang umroh maupun haji, jadi begitu mau masuk Masjidil Haram mau pelaksanaan ibadah umrah, saya cek dulu masih pakai wudhu, ada wudhu, kalau belum silakan, kalau nggak kita duduk di sini aja, wudhu dulu. Nah setelah wudhu kita biasa bimbing itu doa bersama, tidak harus pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Maka saya punya password sebelum masuk, ya jadi jemaah ini kita bersahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah itu passwordnya ya. Kemudian kita minta bareng-bareng.
Ya Allah, ya Rasulullah, tolong sempurnakan rangkaian ibadah umroh kami. Jangan minta tinggal bisa untuk baca kan? Jangan, kan nggak kasih itu repot. Jadi permohonnya, ya Allah, ya Rasulullah, tolong sempurnakan rangkaian ibadah umroh kami. Insya Allah jangan ragu. Jangan seperti yang dikatakan tadi. Jadi jangan kita doa seperti itu, insya Allah 90% saya jamin nggak batal. Karena udah pengalaman sudah beberapa kali, alhamdulillah saya kasih tips seperti itu enggak. Dan nanti saya bilang tolong jangan lupa bawa tumbler ya. Jadi selama di Mekah apalagi atau di Madinah, jangan lupa bawa tumbler kosong ya, untuk kita bahasanya itu puas-puasin lah minum air jam-jam. Jadi nanti begitu pulang haji, jam-jam jangan kita minum lagi. Itu buat yang sering kita, yang doain kita. Jadi nanti bawa kosong nih sampai masjid, ambil, bawa ke ruangan, minum. Dan sistem minumnya Rasulullah sudah mengajarkan jam pokok-pokoknya tot diam. Nanti jeda waktu lagi 15 menit minum lagi. Tot 3 kali cukup diam. Tapi rutin terus. Jangan pokok haus nih. Jangan. Itu biasa itu yang mudah gampang tipis. Dan bagus sekalian, nanti di Mina pun alhamdulillah toiletnya ada 30. Cuma jemaahnya 3.000. Jadi hati-hati ya. Sering itu orang suka nahan. Maka saya bilang tadi, pada saat minum pun jadi harus jangan peluk-peluk 1 gelas pun enggak. Seperti Rasulullah contohkan. Peluk 3 kali udah, nanti jeda 10 menit atau 15 menit minum lagi. Itu tips saja ya. Sekali lagi saya mohon juga dan berdoakan semuanya, terutama dari Jakarta, tim kantor pusat, selalu mendoakan agar semua dimudahkan dan dilancarkan pulang haji yang mabrur. Ya. Tips sekali lagi itu dia, saya ingatkan kembali, jangan pernah ragu dalam berdoa. Karena kalau di Indonesia waktunya yang ijabah. Waktu ijabah habis azan, kemudian habis khotbah Jumat 1, kedua itu waktu yang dijabah. Akan tetapi kalau di sana waktu dan tepat insya Allah dijabah. Jadi jangan pernah ragu, diterima nggak doa? Jangan. Yakin diterima. Maka saya bilang tadi, sebelum kita masuk Masjidil Haram, rangkaian sebelum kita melaksanakan ibadah umrah, doanya seperti itu. Nanti ingetin mutawif. Kata Pak Dino, ingetin dulu. Itu sebelum masuk ada doa khusus tuh. Doanya tuh, ya Allah, ya Rasulullah, tolong sempurnakan rangkaian ibadah umroh kami. Jadi rangkaiannya, ya, nah, malah kalau tidak musim haji saya jemaah, saya begitu saya suruh wudhu, kalau perlu buyur kepala sama air jam-jam. Tapi kalau mungkin mengenai haji rasanya agak sulit ya. Itu tips saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin nanti kalau yang kurang jelas silakan di-sharing di grup apa-apa aja yang bertanyakan. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dino atas tambahan penjelasannya. Kemudian di bagian dokumen kita berikan itu ada perlengkapan di bawah Bu ya. Jadi kita bisa menyiapkan dari sekarang perlengkapan apa yang akan dibawa selama di pelaksanaan ibadah haji. Nah, ini checklist perlengkapan jemaah haji. Seragam keberangkatan, seragam sahara kafilah. Kalau SK itu berarti dari sahara kafilah Bu ya. Gamis dan kerudung sahara. Insya Allah dalam minggu ini ya Pak, seragam akan ini. Jaket sudah diberikan ya. ID card. Nanti ID card itu ada dari Indonesia ada 2 macam. ID card Cisco Patu, itu ID card haji resmi dari Kemenak. Karena setiap jamaah haji dan umroh itu harus diinput di sistem Cisco Patu. Jadi kita terupdate laporannya di Kemenak. Dan perjalanan Ibu dari keberangkatan 29 sampai 21 Juni, pergerakan dari hotel transit, Mekah, Madinah, Tawaf, wukuf itu dilaporkan dan itu diwajibkan bagi semua travel. Terus gelang haji, nanti ID card dapat lagi Bu, kartu nusuk. Nah, seperti arahan dari Pak Lupi tadi, kartu nusuk itu harus selalu dibawa. Jika ada yang minta, jangan dikasih Bu, karena itu kunci kita. Nah, update terakhir itu
kalau masuk ke kota Mina itu kayak kita masuk apa ya? Kalau nyeket Bu, scan dari kartu nusuk itu. Makanya saya ingatkan kembali, kartu nusuk yang didapatkan ibu itu kartu resmi dari Pemerintah Arab Saudi, itu harus dipegang. Jangan sampai hilang, kalau ada yang minta jangan dikasih. Karena saat ini emang agak ketat karena ada beberapa apa ya, berangkatnya dengan tidak resmi. Jadi antisipasi aja. Gelang haji nanti akan dibagikan di Bandara Soekarno-Hatta dan akan dibantu dipasangkan oleh tim SAR Kapilan. Dia gelang besi ya. Terus sal sama kalau tas lempang paspor sudah dapat ya Bu ya? Sudah. Nanti paspor dibagikan di bandara. Peralatan mandi biasa toiletries, sabun cair, sampo, pasta gigi, sikat gigi, body lotion. Ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing jamaah. Kalau ada obat-obatan pribadi, biasanya Mbak Winda sering mengingatkan, mohon maaf kalau misalnya ada yang punya konsumsi obat rutin, itu Mbak Winda akan menanyakan, akan data Mbak Winda ya, akan data obat-obatan yang dibawa. Dan dari kita juga menyediakan obat-obatan. Pokoknya ahli obat-obatan dengan Mbak Winda nanti. Kemudian slide kedua, koper kabin. Koper kabin itu koper yang kecil Bu. Ibu mendapatkan 2 koper. Koper besar dan koper kecil. Nah, koper kabin itu bisa sejadah, mau kena, insya Allah mau kena, udah ya, udah. Sajadah, sajadah alhamdulillah Bu, dapat dari travel. Sajadah travel. Terus kain ihram, sabuk ihram itu dari jamaah masing-masing ya Bu ya. Jadi Ibu kalau misalkan Bapak kain ihramnya biar aman, kencang pakai kain. Buku doa sudah dapat, ballpoint, tas koper, tag koper kabin. Tag koper kabin itu dari kita Bu. Jadi ketika Ibu datang ke hotel akan dikumpulkan dengan tim musyawarah itu akan dikasih tag koper, stiker sama label ID card. Itu impor, berisikan nama dan foto. Tambahan lagi Pak, Pak saya juga. Oke, baru bisa lihat supaya nggak ribet ya, bawa terutama yang ibu-ibu nih ya. Jadi ini bisa dipakai ibu-ibu, bisa sama kacamata hitam, bukan buat gaya loh. Kacamata hitam itu soalnya saking parahnya sih silo nanti, jadi harus pakai kacamata hitam. Bawa itu jangan lupa, satu tambahan. Yang kedua, nggak usah repot, bawa Vaseline. Vaseline itu bisa buat kulit, bisa buat bibir supaya nggak pecah-pecah. Kan Vaseline paling gampang gitu kan. Jadi nggak perlu pakai seperti ini aja. Jadi itu Vaseline itu pertama untuk supaya kita kaki nggak pecah-pecah. Kemudian buat di bibir juga bisa dapat, jadi bisa dari bibir sampai ke kaki bisa pakai Vaseline. Jadi masuk kapan lagi, cukup pakai itu misalnya. Tambahannya itu banyak, jangan lupa kacamata hitam sama Vaseline. Kondisinya Trepo haji ini panas ya cuacanya. Ini masker medis, hand sanitizer, parfum bisa dibawa juga. Alat kecil, uang biasa, uang bekal yang memang buat bekal kita di sana. Iya. Kan nanti kita juga pakai web ihram di bandara itu ya. Apakah di koper kabin juga ada juga satu lagi gitu? Jadi kita udah dipakai satu sama di koper kabin ini satu lagi. Enggak. Jadi kalau perempuan cukup yang dipakai. Jadi ini khusus yang laki-laki. Jadi kalau yang laki kan ada kain ihram 2 setel ya. Hostel pas keberangkatan jamaah laki-laki itu memakai kain ihram bawah. Kain ihram bawah, kalau mau dilepas dalamannya silakan, kalau nggak dilepas juga bisa juga Pak Lilo ya. Jadi tapi saya ingatkan kembali, nanti ketika mengambil niat saya akan muter ke bapak-bapak, akan saya ingatkan kembali, Pak udah lepas belum? Dan yang atasnya kalau nggak mau repot taruh kabin bisa, atau taruh di tas. Muat sih ya, taruh tas ya, cukup. Kalau yang jamaah wanita yang di ini aja, yang dipakai pas keberangkatan. Oh iya, nanti akan di ini ada. Nah ini kacamata baca, nah powerbank nih, ini yang jadi permasalahan selalu.
kita sudah mengingatkan di sini, powerbank jangan dimasukkan ke bagasi, harus di kabin. Soalnya berapa kali kejadian tuh, kita jamaah udah masuk ke imigrasi, kita udah jalan nih, ditelepon oleh pihak imigrasi, Pak, nih kopernya masih ada bagasi. Nah itu jamaah harus balik lagi, nyamperin ke powerbank salah, powerbank di bagasi. Nah itu jamaah akan dipanggil untuk membongkar powerbank kopernya itu. Jadi ingat kembali, powerbank dimasukkan di kabin, dan kita hari-hari tanggal 9 akan ingat kembali ya. Terus pakaian cadangan lengkap, obat pribadi, permen, kamera. Kalau kamera sih udah ini ya, karena biasanya pakai HP semua ya. Multi adapter sama mama pembalut wanita. Lanjut. Ini koper bagasi. Koper bagasi ini koper kecil apa ya? Enggak ada. Karena kan koper kecil itu masuk kabin ya. Kalau koper pribadi, baju gamis. Kalau beli Saudi boleh, kan ngomong berat-berat di sini bisa. Abaya, pakaian harian selama di kamar, 3 scan sarung, mukanya cadangan, dan training. Nah yang tadi buat laki-laki biar nggak, buat laki-laki beneran, kalau misalnya nggak mau ribet, emang kalau tiap tahun tuh belinya celana sekali pakai ya. Jadi kita nggak ada. Dan di hotel transit biasanya ada laundry ya, kalau itu ya. Ada laundry. Cara jemur nggak ada jemur. Mau cuci sendiri bisa, ada jemuran. Sepatu kets ringan, kaos kaki, kopiah, tisu, gunting tahalul, aku rasa nggak usah ya, karena dari bekal kita sudah menyediakan gunting. Sekali lagi ya, kalau sekarang supaya nggak jadi ribet ya, tadi saya juga ngobrol-ngobrol pas di sebelah saya tuh kalau satu jemaah. Jadi karena kita berangkatnya nanti tanggal 29 ya, sebaiknya saran saya selalu baik umroh maupun haji saya sarankan, karena kita program akhir itu tadi program akhir, karena begitu seminggu udah langsung wukuf ya kan. Jadi itu kan ada larangan-larangan tuh. Jadi tanggal 28 itu lebih baik digunting-guntingin semua deh bulu-bulu ya. Nggak mungkin begitu separuh langsung panjang tuh, rasanya nggak mungkin. Jadi biar nggak ribet gitu loh. Dan insya Allah tentang gunting itu nanti sudah menjadi kewajiban kita. Jadi warnanya ini nggak usah semua bapak bawa gunting, ibu nggak usah, cukup satu orang aja. Toh nanti juga istrinya atau bukan murid nanti pasti ada gunting ini. Ya. Jadi itu aja. Gunting ini sebenarnya buat tahalul, cuman biasanya kita sediakan mutawibnya. Cuman kalau yang dijelaskan Pak Dim itu dari Indonesia, yang dijelaskan Pak Dim itu udah mandi ihram, karena kan dari rumah udah mandi ihram dan sudah membersihkan bulu-bulu yang tersembunyi, gitu aja. Jadi sudah bersih. Gunting kuku, gantung baju, siwak, ini sudah kebutuhan sehari-hari, handuk kecil, handuk besar, tasbih, Al-Quran, sejadah, alat tulis. Lanjut. Nah ini ketika wukuf. Wukuf itu kita bawanya tas kecil. Tas kecil, nggak usah koper bu, tas kecil yang, karena kan kita nggak nginep. Tas kecil, pakaian cadangan, siwak, kebutuhan sehari-hari, tasbih, Al-Quran, sejadah, tulis, buku doa, buku ratib, insyaallah, handphone, charger, kacamata hitam, kacamata baca, payung lipat. Ini payung mudah kita ada pengajuan sponsor, mudah kita dapat payungnya. Obat-obatan, spray mis wajah itu kayak botol bu, botol. Ini dari Sahara, balik botol. Ya, botol dari Sahara Kapilah, saya dapat. Jadi buat kan panas bu, sunblock. Lanjut. Nah, ini di hari tarwiyahnya tanggal 10, 13 ini tas Arafah Minas yang kecil dia, celana training gelap, seragam Sahara Kapilah yang hijau bu, yang hijau. Nah itu kalau lebih jadi pakai jemur karena terus pakaian dalam, pakaian untuk menyaksikan di rumah, kayak sarung, jaket Sahara Kapilah. Nah, ibu hari ini sudah mendapatkan jaket Sahara Kapilah. Kami harapkan hari haknya dibawa bu, jangan sampai ketinggalan.
Jadi karena dipakai juga pas agenda di sana. Buku doa, handphone, ini biasa paling lipat buat tadi, rokok yang bawa dari Indonesia, rendang. Ya itulah makanan kalau misalnya ibu bapak ada makanan kesukaan bisa dibawa. Nah, kabin ya. Lanjut. Udah. Bukan Bu, ada yang belum tanyakan? Mengenai perlengkapan yang dibawa. Nanti ini yang di print sudah ada akan di-share juga ke grup WhatsApp. Ya. Tadi kan berarti waktu kita tamiya bawa koper kabin. Koper kabin. Kita ke Mina ya. Ke Mina. Terus untuk buku koper kabinnya Ditinggal, kita bawa tas kecil. Di maktabnya di Mina. Maktabnya. Ya. Terus ntar bawa kalau pas buku cuma bawa tas yang Bawa tas kecil aja. Oh sudah, siap Pak. Ini di bagasi, di kabin. Bukan. Iya, tidak diperkenankan dibawa kabin. Di bagasi. Karena kalau biasa ke imigrasi ada yang ini dibongkar juga. Iya, boleh. Ya, jalan. Oke. Pak, nanya Pak. Ya. Itu nanya ini ada kain spray ukuran simbol itu buat apa ya? Ini Kain spray kan bukan ukuran spray. Kain spray. Halaman pertama Pak. Kain spray itu buat seandainya ya di hotel transitnya nanti, tapi udah 2 tahun ini sih alhamdulillah, ini karena dulu ini belum kehapus. Cuma bawa aja nggak apa-apa Pak, ya, buat persiapan saja. Ya dulu di hotel transitnya itu apa namanya tidak ada logonya, sehingga diganti. Nah, maka kita sarankan untuk bawa spray sendiri. Ada lagi? Ya. Ada lagi Bu mengenai perlengkapan. Pak Lubi tadi ada pertanyaan dengan, kan kita juga berharap nih aja yang kembar. Cuman kalian 2 Juli ya, gitu. Jadi ada pertanyaan seperti itu. Oh iya, tetap Bapak Ibu sekalian, ini kita menunggu kalau bulan Hilal. itu ramainya Idul Fitri, Idul Fitri. nunggu isbat, nunggu hilal. Jadi hilal Ramadannya tanggal berapa tuh terakhir. Begitu juga di Saudi nanti biasanya tanggal 30 atau 29 ya, 29 Zulqa'dah mereka mengadakan sidang isbat. Untuk menentukan tanggal 1 Zulhijjah. Kalau udah ketahuan dengan satunya itu, nah bisa. Tapi yang sudah diinginkan, ya mungkin Menteri sudah dapat informasi mentah gitu ya. Menteri sudah juga berbicara, insya Allah diperkirakan. Ini Haji Akbar, insya Allah. Jadi tetap kita menunggu tanggal 1 Zulhijjah. Ketetapan dari pemerintah Saudi. Ya, Oke. Ya. Demikian dari kami. Di hotel transit itu nanti ada dapat handuk. Hotel transit. Karena kan belum. handuk tadi ada ya? Ada ya. Insya Allah dapat handuk ya. Kemudian juga kalau ya ini standar hotel ya. Kemudian juga 24 jam ada mau ngambil air mineral tersedia. Kemudian di setiap lantai kemarin saya diinfo itu ada kopi susu sama dispenser. Nah, nanti Sahara tinggal beli Indomie-nya.
Ya. Indomie, ya. Mbak Winda ingat ya, Indo. Kalau di sana Ya. Indomie itu ini penting gitu ya. Nah, Indomie selera. Coba mudah-mudahan juga jam-jam ya. Jam-jam biasanya dapat dari Wizaratul Hajj. Itu biasa dikirim setiap berapa hari sekali untuk jemaah. Nah, terkait udah ada yang tanya tentang kepulangan. Kepulangan Bu. Oh, belum. Biasanya yang nanya tentang boleh nggak bawa jam-jam? Nah, iya. Biasanya Ya. ibu-ibu wrapping. Biasanya ada yang nanya, boleh nggak bawa jam-jam Ibu bapak juga mau ya. Kalau jam-jam lebih yang kalau yang dapat kan cuma 5 liter ya. Kalau mau bawa sendiri-sendiri itu bagaimana? Nah, pihak Sahara tidak nyuruh, tidak melarang juga. Jadi rezeki-rezekian. Nah, tahun kemarin lolos semua tuh. Lolos. Bawa jam-jam, tapi bawanya di tenteng Pak, Nah, tidak di tas. Jadi dikumpulin tuh di bawah tas itu tenteng aja. Nah, nanti kalau sampai di tempat imigrasi ditanya, pakai aja bahasa daerah bikin dia sumpah. bikin musik mau ya. Dari itu Bikin ribuan. kamu lewat ya. Yang sudah 2 tahun, bukan 2 tahun, sudah 3 tahun berturut-turut. Aman. Itu alhamdulillah lolos jamaah kita. Ada yang bawa 10, Ya. 10 botol. Jadi kecil. Iya, botol Kecil. aqua kayak ini. Nah, Dan itu. isi ya. Nah, Terus kita wrapping. berarti ibu tambah perlengkapannya Bu. Lakban coklat. Tapi itu rezeki-rezekian. Iya. Kalau kebetulan kena kekahan, ya bukan rezeki. Ya. Tapi kebetulan lolos, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, kami. Kalau ke bagasi biasanya bongkar Bu, ya. Kalau bagasi biasanya kalau pecah atau Pecah. apa itu bongkar. Bongkar. Betul. Ya. Kalau ibu mau masukin bagasi, diumpul-umpul di anduk Bu biar nggak pecah. Nah. Enggak, itu pengalaman gue yang tahu. Ada lagi Pak Ibu sekalian? Ada lagi? Terakhir sih cuma mau konfirmasi aja mungkin nggak terlalu penting yang di hari 15 tadi Ya. antara yang disampaikan dengan tulisan itu agak sedikit berbeda ya. Di tulisan itu tulisannya kata-kata soal Oh iya, jadi sebenarnya Mozambik itu belum. Jadi kita Madinah, Mozambik, Mekahnya Mozambik. Kalau Open pick. Mozambik, nah sopa itu apa adanya? Iya. Yang dimaksud tas kecil itu koper kecil atau tas Tas kecil yang di Tas paspor Pak. Yang selempang. Ya. Kan Bapak pas bawa kartu ada tas. itu yang dibawa ke buku. Oke. Pak, nanya Pak yang tadi saya mau tanya di yang schedule ini, Tawaf. saya masih bingung sama tawaf Iya, ifadahnya. tawaf ifadohnya Oh iya. di jadwalnya. Di jadwalnya juga ada berjalan tawaf ifadoh. Kita ini kan tahu ibadah. Karena kalau ibadah tadi kondisional ya. Kondisional. Nanti kita ngelihat kalau misalkan ya dari Musdalifah memungkinkan untuk kita tawaf ifadah, kita akan tawaf ifadah. Emang kalau untuk apa ya? Untuk enak kita tawaf ifadah dulu, sebab balik ke Aqabah udah selesai semuanya. Sudah enak. Cuman kadang-kadang kondisi di lapangan yang tidak menentukan, macet yang luar biasa, ya. Nah itu yang pada akhirnya udah kita balik ke Mina, udah amannya balik ke Mina. Oke baik. Tahun kemarin balik ke Mina, tahun sebelumnya ke Harun, tahun ifadah. Nah, waktu itu kondisi kita yang tawaf ifadah dulu ya. Itu waktu itu kita sudah bisa masuk Musdalifah itu kurang dari jam 11. Kita masuk, bahkan jamaah turun untuk gelar hambal. Di situ turun sampai sekitar jam 1 kita sudah berangkat. Nah kita lihat lenggang nih.
Ya akhirnya udah kita putuskan, udah kita ke Harum aja, kayak kita ke Harum. Langsung begitu tawafnya juga alhamdulillah. Ternyata belum banyak traveler Indonesia yang sampai. Alhamdulillah itu tawafnya nikmat banget, belum penuh sa'inya, dan hanya waktu itu kredit pulangnya. Karena pulang kita tidak bisa lewat di bawah hotel Jam-Jam itu parkiran. Kita lewat Gaza, di situ mungkin kita agak menunggu sedikit. Itu 2023. Kalau 2024 kemarin kita langsung menuju Aqabah. Karena kita lihat kondisi di lapangan kan nggak mungkin kita ke Haram untuk ibadah